Saya yakin tiap kita tahu balon. Kalau ditiup, dia ada titik maksimal. Kalau tetap diberi angin, maka yang terjadi bukan balon itu makin baik, tapi sebaliknya, dia akan meledak. Saudara, kita perlu memahami bahwa ketika Tuhan curahkan anugerahnya atas kita, pasti dengan tujuan. Tidak mungkin suplai berkat terus mengalir dalam kehidupan kita, sementara berkat itu tidak disalurkan. Bahaya, kitanya bisa meledak. Dan pagi hari ini kita mau merenungkan bagaimana dan seperti apa kasih yang kita terima wajib kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Sebelum itu, saya ajak kita berdoa. Kuatkan dan teguhkan kami, ya Roh Kudus, untuk kami dapat melakukan dan berfungsi seperti apa yang Kau kehendaki. Kami percaya kekuatan yang telah Kau curahkan, kasih, berkat, kemurahan, itu bertujuan bukan hanya untuk kami, tetapi bagi orang-orang yang Kau tempatkan ada di sekitar kami. Dipermuliakanlah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika Paulus menasihati jemaat yang ada di Roma tentang kasih, dan ketika kita juga memahami kasih Tuhan itu sangat luar biasa sempurna, kasih adalah Dia sendiri, maka kita mesti juga menyadari bahwa ketika kita berbicara kasih, ada satu kata yang harus ada dan melekat kepadanya. Itu adalah aksi. Jadi kasih itu tanpa aksi is nothing. Dan Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dan 12 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini menarik Bapak Ibu, karena ketika Paulus baru saja berbicara tentang kasih yang gak boleh pura-pura, kasih yang sejati, ketika Paulus baru saja berbicara tentang bagaimana kita harus mengasihi sesama saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Setelahnya Paulus berbicara tentang kita harus rajin, kita gak boleh kendor, dan kita harus terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa inilah fungsi yang harus kita kerjakan. Janganlah kerajinanmu kendor. Terjemahan lain berkata bahwa hendaklah kita bekerja dengan rajin. Jangan malas. Ayo bekerja untuk Tuhan dengan semangat. Semangat yang berasal daripada Roh Allah. Saudara-saudara, ketika kita berharap curahan kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kita secara konsisten, maka hal yang sama juga harus kita kerjakan dalam bagaimana kita berfungsi menjadi terang dan garam. Saya yakin di dalam kehidupan kita ada potensi. Itu sebabnya ayat sebelumnya berkata, saling mendahuluilah engkau memberi hormat. Mungkin kita tidak bisa menabur secara finansial, tetapi kita bisa bekerja dengan tenaga kita. Mungkin kita hanya bisa memberikan semangat. Mungkin kita diminta Tuhan untuk memberi keceriaan, menabur senyum, menyapa, memberikan motivasi. Ini hal-hal yang
harus kita kerjakan secara nyata. Karena disitulah hal penting yang harus kita maknai, sehingga anugerah yang kita terima kita salurkan dan kemudian kita menerima anugerah yang baru. Gak pernah dalam sejarah orang yang bekerja tak menerima upah. Apalagi di era yang modern seperti ini, di mana perbudakan itu tidak diperbolehkan, sehingga bagi mereka yang bekerja wajib dan dilindungi oleh hukum menerima upah. Bapa di surga yang sekaligus adalah Tuhan atas setiap kita, saya percaya Dia tidak pernah lalai. Itu sebabnya kita harus bergirang, bersuka. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidaklah pernah sia-sia. Kita harus bersemangat karena ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Kita harus sabar dalam kesesakan. Dan yang tidak boleh kita lupakan, kita harus bertekun dalam doa. Memang ketika kita menabur belum tentu di waktu yang sama kita menuai. Atau saat kita menabur di lahan yang satu, kita menuai di lahan yang lain. Itu sebabnya ayat 12 dari Roma pasal ke-12 berkata, kita tidak boleh lepas pengharapan. Kita harus bertekun dan kita harus tetap berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan ini memotivasi kita untuk berkarya dalam Tuhan. Tabur kasih, karena kita sedang berharap kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu secara terus-menerus mengalir di kehidupan saudara dan saya. Amin. Salam dari saya Pendeta Roni Yotnyo.